Tongpong, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Kamu belum menikah, tapi dia sudah menindas ibu kamu di depan kamu. Lalu apa yang terjadi setelah pernikahan? Sudah kubilang gadis ini bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Bu, bisakah ibu mengurangi bicaramu? Tenang saja, bisakah kita makan? Nanti makanannya dingin. Makanlah, aku menghormati anakku, kalau tidak aku akan tetap malas. Makanlah, ibu mengambilkannya untukmu. Tongpong, apakah Anda tidak tahu, saya alergi terhadap udang. Saya tidak bisa makan udang. Mengapa itu suatu kebetulan? Aku memilihkan udang untukmu, kamu alergi udang. Jika aku baru saja menuangkan air untuk kamu, apakah kamu juga alergi terhadap air? Aku melihatmu hanya mencari masalah. Mengapa alergi begitu mudah? Orang tuaku hanya memberimu satu udang. Itu bukan racun. Jika kamu memakannya, itu tidak akan membunuhmu. Benar, tentu saja ibuku yang mengambilkannya untukmu. Kurang lebih, kamu bisa makan satu udang. Saya akan mengatakannya lagi, saya tidak makan udang. Ya, apakah Anda menepuk meja agar dilihat seseorang? Apakah ayahmu belum bangun? Tidak ada kesopanan sama sekali. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Aku ambilkan makanan untukmu, terserah Anda mau makan atau tidak. Bu, jangan marah, duduk, duduk. Kalau kamu gak makan udang, jangan makan udang. Coba saja yang ini. Tentu saja kamu terlalu kurus, kamu harus makan banyak tahu. Kamu seperti ini, bukankah karena pilih-pilih makan? Tidak apa-apa makan banyak lemak. Kurus seperti bintang, tanpa payudara, tanpa pantat. Sampai saat itu tiba, bagaimana Anda akan menggendong cucu saya? Aku bilang padamu duan-duan, jika Anda ingin menikah dengan anakku dan menjadi menantuku, Anda harus melahirkan 3 orang cucu untukku. Dear Thistle, 3 generasi keluargaku tidak dapat dipatahkan di tanganmu. Bibi, bibi apa? Saya belum selesai berbicara. Jika kalian menikah dalam 1 tahun, saya harus memiliki seorang cucu. Tante sungguh membuat diriku harus diperbarui berkali-kali. Era apa yang masih menghargai laki-laki dan meremehkan perempuan? Apa posisi kerajaan yang dimiliki keluarga Anda? Perlu warisan? Berhenti mengatakan hal-hal buruk, jawab saja bisa tidak kamu melakukannya. Mustahil, Tongpong, kita sudah katakan sebelumnya, bahwa kita tidak akan punya anak untuk saat ini. Namun untuk sementara, kami dapat menyetujuinya terlebih dahulu. Dengan hanya 3 orang anak, bukan berarti kami tidak bisa membesarkan mereka. Apakah itu benar? Makan dulu, tidak mungkin apalagi anak 3. Dalam 3 tahun ke depan, kami tidak berencana memiliki anak. Sekarang saya hanya ingin fokus pada karir saya. Karir apa yang Anda miliki? Hanya magang kecil. Apa yang akan Anda lakukan dengan gaji bulanan yang hanya 3 hingga 4 ribu? Putraku akan menjadi bos Nim Yet Group. Dengan situasi keluarga saya tidak berharap Anda dapat membantunya dalam karirnya. Patuh saja di rumah dan jadilah ibu rumah tangga. Jangan diam di sana dan bermimpi tentang kesempurnaan setiap hari, lucu. Apa yang baik atau buruk? Saya juga lulusan Universitas Harvard. Jadi mengapa Anda ingin saya menurut, lalu pulang ke rumah dan menjadi ibu rumah tangga? Apa? Saya mendengarnya dan tahu itu bukan sekolah yang layak. Bu, berhenti bicara. Tongpong, apakah Tongpong belum memberitahumu apapun? Ketika dia memulai perusahaan, semua investasi dibantu oleh saya. Dan pelanggan juga ditemukan oleh saya. Bahkan perintah kerjasama besar yang pertama telah dia tanda tangani. Tam Dunin, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini? Saya mengingat hal-hal ini dengan jelas. Apakah Anda takut saya akan melupakan kebaikan Anda terhadap saya? Bantuan apa? Hal-hal ini bisa berhasil, semua karena kemampuan anak saya. Terlebih lagi jika Anda sebaik itu, bagaimana Anda bisa tetap menjadi pegawai magang? Tongpong, entahlah, mungkin kamu pun tidak tahu seberapa besar usaha yang aku lakukan untukmu. Perusahaan Anda tanpa saya tidak akan ada sampai sekarang. Aku sangat malu, aku terlambat. Tidak terlambat, kamu datang tepat waktu. Ayo, duduk di sebelah Tongpong. Hei kamu, minggir, duduklah di sebelah sana. Silakan duduk. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Bu, mengapa kamu mengundang seorang jutawan untuk datang? Dia cantik dan punya uang, jauh lebih baik daripada keluarga lainnya. Apakah kamu bodoh? Kaki kerbau kamu tidak mengambilnya, malah memilih batu yang tidak berguna. Aku dan trio Tuna sudah putus. Memang kenapa kalau putus? Tuna memberitahu ibunya bahwa dia masih memiliki seorang laki-laki di hatinya.
Apalagi perusahaanmu akan go public. Pada saat itu Anda mungkin perlu mencari bantuan. Apa yang bisa dilakukan Tam Dunin? Kemampuan tanpa temperamen sangat buruk. Dengarkan ibumu untuk meninggalkannya. Berbaikanlah dengan bermartabat. Apa katamu? Tuyet dan aku sudah bersama beberapa bulan. Sekarang aku harus mencampakkannya. Bagaimana orang lain akan memandangku? Apakah kamu bodoh? Apapun yang kamu katakan, kita harus ke sana dulu. Tongpong, siapa dia? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya padaku? Ah, dia. Halo, saya mantan pacar Tongpong, Trio Tuna. Hei, apa itu mantan pacar? Bibi hanya punya satu menantu perempuan, yaitu kamu. Bibi, lihat, ini gelang berlian saya pribadi memilihkannya untuk Anda. Menurut saya sangat cocok untuk temperamen Bibi. Coba lihat, apakah kamu menyukainya? Lihatlah dirimu, datanglah saja. Apa gunanya memberi hadiah? Gelang ini mungkin tidak murah, bukan? Harganya tidak terlalu mahal, hanya 3 jutaan. Bibi, selama kamu menyukainya, tidak peduli berapa banyak uang yang saya keluarkan, itu sepadan. Masih elegan dan pengertian. Tongpong, lihat ini. Duan, lihat orang ini sangat anggun. Kamu berasal dari keluarga miskin, benar-benar tidak ada bandingannya. Hanya membawa tumpukan sampah ke masyarakat. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda masih memiliki wajah untuk duduk di sini. Jika yang saya bawa adalah sampah, maka yang dia berikan kepadamu juga adalah sampah. 3 juta ya, tapi bukannya hanya 300.000 ya? Bagaimana dia bisa bicara seperti itu? Mungkinkah dia melihat gelang itu palsu? Duan, jangan marah. Kamu hanya seorang gadis desa, orang yang miskin dan sengsara, tentu belum pernah melihat barang mewah. Jangan salahkan dia. Tenang dan anggun adalah nama grup emasnya. 3 juta bagimu adalah angka yang sangat tinggi, tapi baginya hal itu tidak layak untuk disebutkan. Trio Tuna adalah jutawan emas. Mengapa saya tidak pernah mendengar keluarga jutawanmu? Bukankah tidak ada nama seperti itu? Selain itu, bukan hanya gelangnya saja yang palsu, tapi bajunya juga palsu. Jenius sekali. Kenapa kamu bahkan tidak bisa membeli pakaian? Apa yang kamu lakukan? Sejujurnya semakin banyak Anda berbicara, Anda semakin berlebihan. Miskin tapi masih suka pamer. Apa yang kamu kuasai? Hari ini Anda nyatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya. Percayalah, jangan ragu. Marah mempengaruhi kesehatan Anda karena orang seperti dia tidak sepadan. Oke, ternyata santapan hari ini adalah pesta anturium. Apa pendapat Anda tentang ruangan itu? Aku akan kembali dulu. Oke, sangat bagus. Baiklah, kenapa kamu datang ke sini? Tentang apa yang terjadi sebelumnya, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Sebenarnya ada satu hal, bisakah kita membicarakannya nanti? Sekarang, perusahaan sedang mengalami masalah. Saya sedang tidak mood untuk berbicara dengan Anda. Oke, Duongti telah mundur, mereka merasa rencananya berisiko. Namun jika tidak ada perusahaan yang berinvestasi pada Anda, maka rantai keuangan akan terputus. Jadi, oke, lupakan saja kenapa kamu memberitahuku ini. Saya juga tidak bisa membantu. Ayo kembali dulu, oke. Tongpong, saya sebenarnya kenal Presiden Bangka. Saya bisa meminta bantuan seseorang. Benarkah? Ya, ayo pergi. Dunin, saya dengar Anda berkata, hanya perlu bank yang berinvestasi kepada saya. Jika benar, maka Anda adalah pahlawan hebat di perusahaan saya. Aku menunggumu, Ketua Wang. Dunin, aku ingin mendengarmu dengan sesuatu. Ya benar, terima kasih. Bagaimana kabarmu, Dunin? Tam Dunin, kamu sangat pandai berakting. Saya tidak bisa berakting, saya kenal Presiden Bank Bendera. Anda bahkan tidak menganggap diri Anda dan orang seperti apa Anda. Seseorang dengan reputasi sepertimu adalah orang yang tidak ingin saya pertahankan. Kenapa terburu-buru? Begitu uang investasinya tiba, Anda akan langsung tahu apakah saya berbohong atau tidak. Tenggorokannya kaku. Kami di sini bukan untuk mendengarkan Anda berbicara omong kosong. Tuna, kamu adalah putri keluarga Tria. Jika ingin berinvestasi, bukankah hanya perlu satu kalimat saja? Saya melihat perusahaan angin kecil. Sialan kamu, mungkinkah kamu ingin memaksaku berinvestasi? Apakah Anda bercanda? Saya tidak memiliki kemampuan itu. Bibi, jangan khawatir. Sekarang saya akan menelepon dan menghubungi teman-teman ayah saya. Oke, tetap sopan dan bisa dipercaya. Tam Dunin, kenapa kamu masih berdiri di sini? Tidak dapat membantu apapun? Katakan padaku apa gunanya membutuhkanmu. Halo, benarkah? Terima kasih banyak, terima kasih.
Bu, bank telah berinvestasi. Apalagi jumlah investasinya 3 kali lebih banyak dari Duong Ti, sungguh. Tuan Pong, Bibi, bagus sekali, saya tidak menyangka presiden akan bekerja seefisien itu kali ini. Dia baru saja mengirim pesan, dia sudah mentransfer uangnya. Kamu bilang kamu yang membawa uang ini. Trituna, kenapa wajahmu tebal sekali? Apapun pahala yang Anda beri, terimalah sendiri. Bagaimana kalau tidak? Apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu telah menghubungi ketua, sehingga mereka setuju untuk berinvestasi pada Tuan Pong? Tam Dunin Tam Dunin. Kebohongan yang tidak masuk akal, bisakah Anda mempercayainya sendiri? Ya, Tam Dunin, saya khawatir Presiden Bank tidak tahu nama belakangmu. Saya tidak tahu berapa pon dan ons yang saya miliki. Jangan berpikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Anda melihat bahwa bahaya perusahaan telah teratasi. Jadi Anda ingin mencoba menerima keuntungan dari Tie Pong kan? Sudah kubilang jangan bermimpi. Benar juga ya, mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa Anda memang seperti itu? Jelas itu bukan yang kamu lakukan, tapi kamu bersikeras bilang itu kamu. Menarik sekali ya, apakah kamu tidak percaya padaku juga? Ini bukan soal percaya atau tidak, yang penting kebenaran ada di depan mata. Anda tidak dapat meminta saya untuk mengabaikannya. Melihat dia berbicara omong kosong, mengapa saya percaya? Panggilan yang bijaksana, Tong Pong, kebohongan cepat atau lambat akan terungkap. Anda semua tidak percaya kan? Oke, halo, Ketua Fuong. Ya, saya Dunin, investasi sebelumnya dibatalkan, tidak diperlukan lagi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani perintah Ketua Fuong. Lagi pula, apa hubungannya investasi ini dengan Anda? Kalau mau mundur ya mundur, konyol. Halo, apa? Atau jika dipikir-pikir lebih jauh, perusahaan kami benar-benar tidak terbatas. Halo, Tuan Pong, ada apa? Bangka telah menarik modal. Mengapa? Bagaimana mungkin? Mungkinkah K Investment Bank benar-benar untuk Hakim Dunin? Tuna, mengapa Anda tidak menelepon? Ketua Fuong segera menarik modal. Saya baru ingat, Ketua Fuong dan ayah saya mengalami sedikit konflik dalam bisnis, mungkin karena itu. Namun dia baru saja menarik modal. Dia tidak melihat alasannya melakukan hal ini. Ini sangat konyol, maukah kamu menghentikannya? Apakah Anda senang Presiden Bangka menarik modal? Penarikan modal bukanlah apa-apa, bukankah suara Tin Kim Trio sangat familiar? Ketua Fuong menarik modal. Anda dapat menemukan Ketua Lee dan Ketua Trio, terima kasih. Tuna, tolong bantu aku. Oke, kebohongan ini tidak bisa dilanjutkan.